Pecahnya perang antara Israel dan Hamas berpotensi menjadi katalis bagi tren inflasi baru dan meruntuhkan kepercayaan global akan pemulihan ekonomi yang masih bergejolak setelah dihantam oleh pandemi COVID-19 dan juga perang Rusia-Ukraina yang pecah sejak 2022. Bahkan IMF juga menyebut ekonomi global bisa melambat. Lantas sejauh mana dampak ekonomi dari perang Israel dan Hamas ini? Apakah bisa memicu krisis baru ke depannya? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance, Eko Listianto. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Mbak Megi. Ya Pak Eko, konflik perang Israel-Hamas berpotensi menambah kekhawatiran terhadap dampak ekonomi global. Bahkan IMF juga sudah mewanti-wanti dari dampak tersebut. Lantas apa saja dampaknya ke ekonomi dalam negeri? Ya, terutama kalau kita bicara dampak dari perang Israel dengan Palestina ini, saya rasa paling besar itu dampak langsungnya itu kepada harga minyak begitu. Jadi memang karena ini konfliknya di Timur Tengah, ya, walaupun kedua negara ini bukan penghasil utama minyak dunia, tetapi rentetannya ini akan kepada harga komoditas minyak begitu, dan ini sudah terlihat ya, karena biasanya geopolitik itu arahnya juga kepada komoditas minyak itu sangat cepat begitu. Saat ini harga minyak juga sudah mulai naik, dan kalau kemudian ini berkepanjangan memang nanti akan berdampak lebih jauh ya juga ke ekonomi Indonesia. Kenapa? Karena ya mungkin separuh ya dari BBM kita adalah impor gitu pada posisi hari ini begitu, sehingga apa yang terjadi di dunia saat ini, adanya geopolitik dan kemudian men-trigger kenaikan harga minyak, tentu ini akan berdampak kepada ekonomi Indonesia begitu, terutama melalui harga minyak. Artinya nanti ini pengaruhnya kepada biaya produksi begitu ya, dan biaya distribusi begitu Mbak Megi. Baik, seperti yang Anda sebutkan, ini harga minyak mentah sudah melonjak sebesar 4% pada perdagangan Senin Minggu ini, dan instrumen seperti emas dan juga dolar Amerika Serikat pun juga ikut terapresiasi di tengah memanasnya perang Israel dan Hamas. Bagaimana Pak dampaknya selain harga minyak, apakah nanti ke Indonesia juga banyak sekali harga-harga yang akan melonjak? Ya, kebetulan ya, jadi pada posisi hari ini selain harga minyak ini terdorong naik karena konflik Israel dengan Hamas ya, atau Palestina ini, di sisi lain juga global ya, dunia ini juga menghadapi ancaman pangan begitu ya, terhadap adanya El Nino begitu. Jadi kompleksitas dari harga kemudian menjadi meningkat begitu, biaya produksi meningkat, suplainya turun, dan ya pada ujungnya nanti juga akan mengancam daya beli begitu. Nah ini yang terjadi, sehingga memang kalau bicara soal dampaknya kepada ini ya aspek kesejahteraan begitu, itu kelihatan sekali. Makanya kemudian di sisi lain para orang-orang yang berpunya, katakanlah punya uang banyak ya, mengalihkan investasinya begitu ya kepada bentuk produk yang istilahnya safe haven ya, yang lebih aman begitu. Misalkan kayak menaruh di dolar ya, dolar Amerika, ataupun juga di emas tadi, sehingga harganya juga ikut terangkat naik begitu ya dari perubahan perilaku dari investor-investor ini begitu Mbak Megi. Jadi memang ini kelihatannya memang dampaknya akan terasa ya, cuma sejauh mana ini juga masih akan ditentukan oleh bagaimana eskalasi perang ini akan terjadi begitu. Baik, dampaknya pasti akan terasa, dan Pak Eko, ada beberapa akademisi menilai sebenarnya konflik perang yang terjadi antara Israel Hamas ini tidak akan terlalu memberikan dampak kepada ekonomi dunia dan diperkirakan hanya bersifat temporer semata. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau ini hanya jangka pendek, iya. Tapi kan sebetulnya walaupun ini memang perang yang tidak seimbang ya, dalam konteks yang kita tahu tentang data statistik, katakanlah pertahanan keamanan Israel versus Palestina begitu ya. Ini memang tidak imbang, tetapi dampak tidak langsungnya menurut saya sih ya tidak bisa diremehkan ya. Kenapa? Karena misalkan kayak Iran, salah satu negara penghasil minyak dunia, ini kan juga sangat mensupport bagaimana Hamas melakukan perlawanan terhadap Israel itu begitu. Konteksnya nanti itu akan menjalar kepada harga minyak begitu. Nah, sepertiga dari suplai minyak dunia ini dari Timur Tengah begitu. Kalau kemudian ini terus memanas ya, tentu saja nanti akan mempengaruhi harga minyak gitu. Memang tidak secara langsung ya akan katakanlah menghantam ke perekonomian global, tapi kalau secara tidak langsung kemudian
terus-menerus menggerogoti optimisme pertumbuhan ekonomi, ya ujung-ujungnya sebetulnya memang bisa menurunkan ya tingkat pertumbuhan ekonomi global begitu. Terutama dari harga tadi kemudian tertransmisi kepada inflasi ya. Inflasi global saat ini tanpa adanya perang ini itu sudah tinggi begitu ya. Bahkan mungkin sekarang mungkin tahun ini hanya bisa mencapai 6,5% ya. Jadi masih tinggi gitu. Jadi gambarannya ketika kemudian ditambah dengan geopolitik yang semakin memanas dan kita tahu Rusia Ukraina juga belum ada penyelesaian kan sampai titik ini gitu ya. Jadi akumulasi ya dari berbagai peristiwa katakanlah keamanan ini begitu ya, geopolitik ini ditambah dengan faktor alam yaitu El Nino yang melanda hampir sebagian negara-negara tropis ya seperti India, Indonesia dan ya ASEAN lah secara umum gitu ya. Ini tentu kalau dikalkulasi secara lebih jauh ya akan berimplikasi kepada perekonomian begitu, dan Indonesia secara kebetulan baik dari energi maupun pangan juga masih sangat tergantung dari negara lain. Nah di sinilah konteks kenapa kemudian kita juga harus melihat eskalasi perang Israel dan Hamas ini lebih jauh begitu. Baik Pak Eko, tentunya kami juga sangat sedih ya atas kehilangan nyawa terutama korban warga sipil di sana. Namun dari setiap krisis ataupun tantangan pasti ada peluangnya. Nah apa saja peluang dari konflik perang Israel-Hamas? Peluangnya ya kalau di Indonesia sebenarnya kecil ya, ini lebih banyak kira-kira buntungnya daripada untungnya sebenarnya begitu ya. Tentu saja di luar konteks kemanusiaan, dalam konteks ekonomi mungkin bagi masyarakat kelas atas beberapa opsi misalkan ke safe haven tadi itu atau yang sudah punya dolar banyak atau punya emas banyak, yaitu menjadi ini ya pada posisi hari ini itu nilainya meningkat gitu kan, artinya mereka diuntungkan ya dalam kondisi ini ya. Ada windfall di situ gitu. Tetapi di sisi lain agak berbeda sepertinya ya kalau saya lihat perkembangan di komoditas lain katakanlah batu bara atau beberapa mineral yang lain sepertinya lonjakannya tidak sekencang minyak gitu, harga minyak global begitu. Artinya kalau kemudian walaupun ya kalau harga minyak terus-menerus naik nanti juga akan menghit atau katakanlah mendorong kenaikan juga di harga batu bara begitu. Tapi kalau harga batu bara nggak meningkat tajam, biasanya Indonesia nggak dapat manfaat banyak ya dari peningkatan komoditas global. Jadi mungkin ada, tapi memang belum kelihatan ini ya signifikan ya kalau saya lihat ya dari beberapa perkembangan komoditas selain minyak begitu. Ya kita harapkan ini segera selesai lah begitu ya, atau katakanlah mereda sehingga pemulihan ekonomi global yang sebetulnya arahnya sudah semakin baik karena tahun ini bahkan diperkirakan akan banyak resesi, tapi ternyata tidak juga terjadi resesi ya di global, sehingga saya rasa ya mudah-mudahan ini segera berakhir sehingga optimisme kita ya tahun ini bisa katakanlah untuk global itu bisa mencapai 3% dan tahun depan bisa harusnya lebih tinggi, walaupun banyak prediksi karena eskalasi perang ini ya diturunkan ya outlook tahun depan itu bahkan lebih rendah dari proyeksi tahun ini begitu untuk pertumbuhan ekonomi global. Jadi ya ini sebenarnya lebih banyak ruginya ya, namanya juga perang begitu. Kalaupun ada keuntungan ini hanya segelintir lah gitu pada sektor tertentu saja. Baik, Pak Eko terakhir, berdasarkan data yang Anda dapatkan, langkah-langkah apa saja yang harus diambil untuk mencegah dampak ekonomi dari konflik perang antara Israel dan Hamas? Oke ya, kalau langkah perdamaian tentu saja, dan ini sudah disuarakan oleh Pak Jokowi ya sebagai ini Presiden Indonesia juga sudah mengeluarkan statement, banyak juga negara-negara lain sudah mengeluarkan statement, intinya perdamaian itu di atas segala-galanya. Tapi mungkin dalam konteks ekonomi yang harus jadi refleksi kita adalah betapa kemudian beberapa peristiwa terakhir ya dari mulai Rusia, Ukraina, terus kemudian juga adanya El Nino dan terakhir ini adanya perang ya Israel dengan Palestina ini kan menggambarkan betapa kemandirian ekonomi itu menjadi sebuah hal yang tidak bisa diabaikan begitu ya. Jadi bagaimana untuk hal-hal yang pokok itu sepertinya Indonesia memang harus terus berupaya untuk mendorong kecukupan ya, bagaimana dalam negeri ini bisa mencukupi begitu. Termasuk juga dalam konteks energi, konteks pangan begitu, sehingga ya mudah-mudahan nanti ke depan kita punya strategi yang lebih baik ya untuk bisa memastikan kalaupun ada gejolak global itu tidak sampai rentetannya sangat dalam begitu kepada ekonomi Indonesia. Baik, secara jangka panjang memang Indonesia harus independen dan tidak tergantung dengan negara lain. Terima kasih Pak Eko sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi.
Ya, sama-sama, Bu Megi.